Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Startup yang kami buat adalah lahan kita atau disingkat Lakita. Pembahasan hari ini ada latar belakang bisnis, tujuan bisnis, perencanaan usaha, proses produksi, mockup aplikasi, dan analisa keuangan. Di sini ada tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Arvan Daryanto Saputra, NIM A11 2018 11195. Dan saya Muhammad Hodil Ulum, NIM A11 2018 11181. Saya Widya Saustina Arsanti, NIM A11 2018 11172. Permasalahan yang hendak kami selesaikan adalah banyak sekali orang yang mempunyai lahan pertanian yang tidak bisa mengelola lahannya sendiri. Yang kedua, banyak sekali orang yang tidak memiliki lahan tetapi ingin mengelola lahan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, ada penurunan produktivitas pangan dan penyusutan lahan pertanian di Indonesia menurut businessnews.id. Yang keempat, ada kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan lahan pertanian secara baik dan benar. Startup ini dilatar belakangi oleh Indonesia itu merupakan negara agraris. Pertanian memiliki kedudukan penting bagi masyarakat, khususnya sebagai salah satu pergerakan ekonomi nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian tercatat sebanyak 39,68 juta orang atau sekitar 31,86% dari jumlah penduduk yang bekerja. Potensi pengembangan pertanian di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk mencanangkan program pengendalian lahan pertanian sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program pembangunan pertanian, terutama bidang kecukupan dan ketahanan pangan yang telah lama dilaksanakan di Indonesia sampai sekarang, masih sangat memprihatinkan. Kondisi pertanian di Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan pangan pada akhir-akhir ini, karena negara kita itu cenderung impor pada bahan pangan di luar negeri. Salah satu kendala yang mengakibatkan sektor pangan di Indonesia belum berkembang adalah keterbatasan modal serta lahan yang mendukung. Padahal pertanian adalah perekonomian yang utama. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris terbesar di dunia yang dilihat secara geografis. Dengan perkembangan kemajuan zaman yang sangat cepat, muncul beberapa perusahaan startup yang bergerak dalam sektor pertanian. Peran perusahaan startup ini merupakan efek dari perkembangan investasi dalam sektor pertanian agar para petani layak mendapatkan hasil yang baik untuk mensejahterakan para petani. Dengan ini, kami menawarkan startup yang bernama Lakita kepada calon konsumen untuk membantu menjembatani antara pemilik lahan pertanian kepada orang yang membutuhkan lahan pertanian, dan juga untuk meningkatkan produktivitas pangan, mengurangi penurunan jumlah penyusutan lahan di Indonesia, dan mengurangi angka pengubahan hutan di Indonesia. Lakita sendiri merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang ketahanan pangan. Lakita menjadi sebuah startup yang menjembatani antara pemilik lahan pertanian yang kelebihan dan tidak bisa mengelola lahan pertanian tersebut sendiri. Startup ini menjembatani untuk orang yang tidak mempunyai lahan bisa mengelola lahan pertanian. Dengan startup ini juga bisa menjembatani bagaimana bisa memperoleh pupuk dan bibit yang berkualitas kepada para pemilik lahan pertanian. Tujuan dari bisnis startup Lakita atau lahan kita yaitu memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya sendiri yaitu dapat mengatasi ketahanan pangan di daerah tersebut. Kedua, mengurangi angka pengangguran. Ketiga, dapat menciptakan peluang usaha. Keempat, dapat melayani masyarakat terkait dengan bidang pertanian. Dan tujuan khusus dari bisnis startup ini yaitu sebagai perantara antara pemilik tanah dengan calon penyewa tanah sebagai sarana agar tanah yang terbengkalai dapat dimanfaatkan dan bisa meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Sebagai sarana petani yang tidak memiliki lahan untuk dapat memulai bertani.
memberikan edukasi seputar bibit, jenis tanah, cara perawatan dan pupuk, dan informasi pertanian lainnya. Pupuk dan bibit dapat dibeli secara langsung di aplikasi startup yang kita kembangkan dan nanti dikirim sesuai keinginan pembeli sehingga memudahkan dari para petani tersebut. Untuk perencanaan usaha dari bisnis startup lahan kita, yaitu perangkat usaha yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini membutuhkan beberapa software yang digunakan dalam membangun aplikasi ini, yaitu antara lain server virtual yang penyediaan server untuk mencakup seluruh kebutuhan seperti penyimpanan database dan keputusan yang akan diproses pada aplikasi. Sedangkan untuk pembuatan aplikasinya sendiri akan menggunakan bahasa pemrograman dan digunakan untuk merancang interface-nya dan penggunaan Laravel sebagai develop dari websitenya dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan seluruh sistem. Untuk sementara waktu ini kami tidak membutuhkan penunjang hardware lainnya dikarenakan setiap tim dari programmer lahan kita memiliki device yang mumpuni untuk digunakan dalam perihal pengembangan aplikasi tersebut. Dari sumber daya manusianya sendiri, untuk awal dari usaha bisnis startup lahan kita ini, sumber daya manusia yang tersedia ini terdiri dari 3 orang yang bertanggung jawab sebagai manajer, penanggung jawab produksi, dan bagian pemasaran. Dan setiap sumber daya manusia yang kami memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, sehingga dapat diharapkan dapat menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, dan mampu bersaing di pasaran. Dan diperlukannya 3 orang tersebut sebagai untuk menawarkan jasa secara langsung kepada konsumen melalui pendekatan yaitu secara sosialisasi. Orang yang merancang inovasi baru dan dalam dunia pertanian serta pengatur dan pemeliharaan dari sistem, dan juga sebagai pengelola ketersediaan kebutuhan pengelolaan lahan seperti ketersediaan pupuk, bibit yang unggul, dan lain sebagainya. Proses produksi. Proses produksi melakukan metode waterfall, yaitu melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Proses metode waterfall yaitu pada pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. Sistem yang dihasilkan akan berkualitas baik dikarenakan pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahapan tertentu. Tahap pertama ada software requirement analysis, lalu yang kedua ada desain, yang ketiga ada pemrograman atau coding, yang keempat ada testing aplikasi, dan yang kelima ada maintenance. Yang pertama ada analisis kebutuhan proses, yaitu mengumpulkan informasi dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami tentang perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh calon usernya nanti. Yang kedua ada desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain yang mudah untuk dipahami calon user agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Lalu di pembuatan kode, program desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahapan desain. Yang keempat ada pengujian, fokus kepada perangkat lunak secara logik dan fungsional, dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji untuk meminimalisir error atau bug dan keluaran sesuai apa yang diharapkan. Pemilihan cara pengujian dilakukan dengan menggunakan data-data yang sering untuk dilakukannya pengolahan data, mulai dari data operasional dan data input dan output, pendukung atau support, atau pemeliharaan atau maintenance,
dikarenakan adanya perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang muncul atau bug dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tetapi tidak membuat perangkat lunak yang baru. Strategi pemasaran. Yang pertama, menggunakan iklan di beberapa sosial media dan aplikasi seperti Facebook, Instagram, TikTok, surat kabar, website, serta relasi yang dimiliki. Meskipun untuk mengiklankan membutuhkan dana, akan tetapi hal itu sebanding dengan informasi yang tersampaikan kepada calon penggunanya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pelanggan dan mendatangkan para investor untuk masuk ke dunia pertanian, terutama dalam pemanfaatan lahan pertanian di Indonesia. Untuk pengembangan aplikasi Lakita secara berkala akan menghadirkan fitur-fitur yang akan memudahkan pengguna, menghilangkan bug maupun error yang sudah ada, dan meningkatkan tampilan antarmuka supaya mempermudah interface dan memudahkan untuk usernya nanti. Yang ketiga ada terjun langsung ke masyarakat, terutama untuk menekuni bidang pertanian untuk mencoba menggunakan aplikasi yang kita tawarkan. Jika terjadi keluhan terkait dengan UI atau fungsi aplikasi nantinya, akan jadi bahan pertimbangan tim kami dan dapat dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi yang kami tawarkan. Untuk markup dari aplikasinya sendiri yaitu untuk halaman awalan dari aplikasi yang kita kembangkan yaitu berupa menu login. Jadi untuk pengguna atau konsumen dari aplikasi ini diharapkan bisa login ke aplikasinya terlebih dahulu sehingga data yang dapat pada konsumen atau pelanggan bisa terrecord dalam database kami. Apabila dalam menu login ini belum ada konsumen yang belum terdaftar pada aplikasi kami, bisa menggunakan menu register, yaitu pada layout register ini hampir sama seperti layout login, namun email dan password beserta datanya nantinya akan didaftarkan pada database dan data lainnya juga akan terrecord pada database kami. Untuk menu selanjutnya yaitu pada main menu dari aplikasi dari lahan kita, yaitu pada layout produk terdapat elemen penentu lokasi lahan atau persawahan yang akan dicari dari list tanah dan sawah yang disediakan, serta beberapa fitur seperti fitur notification untuk mendapatkan notifikasi tentang tanah dan sawah yang baru ditawarkan, fitur shop produk untuk membeli pupuk atau bibit tanaman, dan fitur dalam bottom navigation seperti navigation user dapat berpindah-pindah dari layout home ke explore, yaitu untuk mengeksplor mencari tanah atau persawahan yang diinginkan sesuai dengan keinginan, dan menu favorit yaitu untuk menambahkan sawah atau tanah yang menjadi favorit dan nantinya akan disewa oleh pengguna. Dan dalam menu akun sendiri nantinya itu akan ada data dari konsumen tersebut sehingga bisa terrecord semua data yang ada pada konsumen tersebut. Dan pada detail menu dari aplikasi ini yaitu pada layout detail dapat elemen gambar tanah atau sawah, nama produk disertai harga dan deskripsi tanah atau sawah yang akan disewakan, serta beberapa fitur seperti tab kategori produk yang dapat dipilih dan dapat di-check out secara langsung. Adapun analisa keuangan dari
bisnis startup lahan kita ini. Yang pertama yaitu rincian beban per bulan dengan total per bulan yaitu yang 25 juta. Yang pertama ada gaji proyek manager dengan biaya 5 juta, gaji penanggung jawab produksi 4.500.000, gaji bagian pemasaran 4 juta, listrik 2.500.000, internet 2 juta, biaya perawatan perangkat lunak 2.500.000, biaya personil terdiri dari operator, administrasi 4.500.000. Yang kedua, rincian pengeluaran kas bulan pertama dengan total pengeluaran kas yaitu 75 juta. Yang pertama ada gaji proyek manajer 5 juta, gaji penanggung jawab produksi 4.500.000, gaji bagian pemasaran 4 juta, listrik 2.500.000, internet 2 juta, biaya perawatan perangkat lunak 2.500.000, biaya personil meliputi operator dan administrasi 4.500.000, legalitas dan izin usaha 15 juta, marketing kit terdiri dari logo, kartu nama, dan brosur 2 juta, server 7 juta, software 9 juta, firewall 7 juta, jaringan 5 juta, pembuatan sistem 5 juta. Selanjutnya yaitu rincian pengeluaran kas per bulan. Dengan total pengeluaran kas per bulan yaitu 25 juta. Terdiri dari gaji proyek manajer 5 juta, gaji penanggung jawab produksi 4.500.000, gaji bagian pemasaran 4 juta, biaya listrik 2.500.000, biaya internet 2 juta, biaya perawatan perangkat lunak 2.500.000, biaya personil meliputi operator dan administrasi yaitu 4.500.000. Selanjutnya yaitu analisa BEP. Dengan rumus BP unit yaitu A per P min B, di mana A yaitu biaya tetap, B biaya variabel, P harga jual per unit. Yaitu di total dengan BP unit 25 juta per 20 juta min dikurangi 15 juta sama dengan 25 juta per 5 juta yaitu 5 unit. Selanjutnya yaitu analisa laba dan rugi. Pendapatan jasa sebanyak 63 juta, diskon 0 sama dengan pendapatan bersih yaitu 63 juta. Harga pokok penjualan 7 juta. Selanjutnya pendapatan bersih dikurang harga pokok yaitu mendapatkan hasil laba kotor yaitu 56 juta. Selanjutnya beban usaha. Gaji proyek manajer 5 juta, gaji penanggung jawab produksi 4.500.000, gaji bagian pemasaran 4 juta, biaya listrik 2.500.000, internet 2 juta, biaya perawatan perangkat lunak 2.500.000, biaya personil atau operator dan administrasi 4.500.000, dengan total 25 juta. Untuk mendapatkan laba bersih yaitu dengan mengurangi laba kotor dan beban usaha tersebut yaitu dengan hasil 31 juta. Selanjutnya yaitu analisa arus kas. Analisa kelayakan usaha antara lain terdiri dari metode. Yang pertama, periode pengembalian modal atau payback period. Metode pengembalian modal merupakan teknik menilai sebuah proyek atau usaha berdasarkan jangka waktu atau periode. Pengembalian investasi. Kriteria dalam penilaian pada payback period adalah payback period sama dengan jumlah investasi atau aliran kas bersih. Payback period sama dengan jumlah investasi per aliran kas bersih kali 12
bulan kriteria penerimaan. Diterima jika kurang dari 5 tahun. Ditolak jika lebih besar dari 5 tahun. Yang kedua yaitu pengembalian investasi atau return on investment atau ROI. Return of investment merupakan rasio laba bersih terhadap biaya. Kriteria penilaian pengembalian investasi adalah sebagai berikut. ROI sama dengan pendapatan investasi kurangi biaya investasi per biaya investasi kali 100%, sama dengan 31 juta min 25 juta per 25 juta kali 100% dengan hasil 0,24%. Yang ketiga yaitu proyeksi profit atau benefit of cost ratio atau BC ratio. BC ratio sama dengan pendapatan jualan per biaya jasa dengan 31 juta per 25 juta dengan hasil 1,24. Jadi BC rasio lebih besar dari 1 sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Startup yang kami buat adalah lahan kita atau disingkat Lakita. Pembahasan hari ini ada latar belakang bisnis, tujuan bisnis, perencanaan usaha, proses produksi, mock-up aplikasi, dan analisa keuangan. Di sini ada tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Arvan Daryanto Saputra, NIM A11 2018 11195. Dan saya Muhammad Hodil Ulum, NIM A11 2018 11181. Saya Widya Saustina Arsanti, NIM A11 2018 11172. Permasalahan yang hendak kami selesaikan adalah banyak sekali orang yang mempunyai lahan pertanian yang tidak bisa mengelola lahannya sendiri. Yang kedua, banyak sekali orang yang tidak memiliki lahan tetapi ingin mengelola lahan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, ada penurunan produktivitas pangan dan penyusutan lahan pertanian di Indonesia menurut businessnews.id. Yang keempat, ada kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan lahan pertanian secara baik dan benar. Startup ini dilatar belakangi oleh Indonesia itu merupakan negara agraris. Pertanian memiliki kedudukan penting bagi masyarakat, khususnya sebagai salah satu pergerakan ekonomi nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian tercatat sebanyak 39,68 juta orang atau sekitar 31,86% dari jumlah penduduk yang bekerja. Potensi pengembangan pertanian di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk mencanangkan program pengendalian lahan pertanian sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program pembangunan pertanian, terutama bidang kecukupan dan ketahanan pangan yang telah lama dilaksanakan di Indonesia sampai sekarang, masih sangat memprihatinkan. Kondisi pertanian di Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan pangan pada akhir-akhir ini, karena negara kita itu cenderung impor pada bahan pangan di luar negeri. Salah satu kendala yang mengakibatkan sektor pangan di Indonesia belum berkembang adalah keterbatasan modal serta lahan yang mendukung. Padahal pertanian adalah perekonomian yang utama. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris terbesar di dunia yang dilihat secara geografis. Dengan perkembangan kemajuan zaman yang sangat cepat, muncul beberapa perusahaan startup yang bergerak dalam sektor pertanian.
Peran perusahaan startup ini merupakan efek dari perkembangan investasi dalam sektor pertanian agar para petani layak mendapatkan hasil yang baik untuk mensejahterakan para petani. Dengan ini, kami menawarkan startup yang bernama Lakita kepada calon konsumen untuk membantu menjembatani antara pemilik lahan pertanian kepada orang yang membutuhkan lahan pertanian, dan juga untuk meningkatkan produktivitas pangan, mengurangi penurunan jumlah penyusutan lahan di Indonesia, dan mengurangi angka pengubahan hutan di Indonesia. Lakita sendiri merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang ketahanan pangan. Lakita menjadi sebuah startup yang menjembatani antara pemilik lahan pertanian yang kelebihan dan tidak bisa mengelola lahan pertanian tersebut sendiri. Startup ini menjembatani untuk orang yang tidak mempunyai lahan bisa mengelola lahan pertanian. Dengan startup ini juga bisa menjembatani bagaimana bisa memperoleh pupuk dan bibit yang berkualitas kepada para pemilik lahan pertanian. Tujuan dari bisnis startup Lakita atau lahan kita yaitu memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya sendiri yaitu dapat mengatasi ketahanan pangan di daerah tersebut. Kedua, mengurangi angka pengangguran. Ketiga, dapat menciptakan peluang usaha. Keempat, dapat melayani masyarakat terkait dengan bidang pertanian. Dan tujuan khusus dari bisnis startup ini yaitu sebagai perantara antara pemilik tanah dengan calon penyewa tanah sebagai sarana agar tanah yang terbengkalai dapat dimanfaatkan dan bisa meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Sebagai sarana petani yang tidak memiliki lahan untuk dapat memulai bertani, memberikan edukasi seputar bibit, jenis tanah, cara perawatan dan pupuk, dan informasi pertanian lainnya. Pupuk dan bibit dapat dibeli secara langsung di aplikasi startup yang kita kembangkan dan nanti dikirim sesuai keinginan pembeli sehingga memudahkan dari para petani tersebut. Untuk perencanaan usaha dari bisnis startup lahan kita, yaitu perangkat usaha yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini membutuhkan beberapa software yang digunakan dalam membangun aplikasi ini, yaitu antara lain server virtual yang penyediaan server untuk mencakup seluruh kebutuhan seperti penyimpanan database dan keputusan yang akan diproses pada aplikasi. Sedangkan untuk pembuatan aplikasinya sendiri akan menggunakan bahasa pemrograman dan digunakan untuk merancang interface-nya dan penggunaan Laravel sebagai develop dari websitenya dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan seluruh sistem. Untuk sementara waktu ini kami tidak membutuhkan penunjang hardware lainnya dikarenakan setiap tim dari programmer lahan kita memiliki device yang mumpuni untuk digunakan dalam perihal pengembangan aplikasi tersebut. Dari sumber daya manusianya sendiri, untuk awal dari usaha bisnis startup lahan kita ini, sumber daya manusia yang tersedia ini terdiri dari 3 orang yang bertanggung jawab sebagai manajer, penanggung jawab produksi, dan bagian pemasaran. Dan setiap sumber daya manusia yang kami memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, sehingga dapat diharapkan dapat menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, dan mampu bersaing di pasaran. Dan diperlukannya 3 orang tersebut sebagai untuk menawarkan jasa secara langsung kepada konsumen melalui pendekatan yaitu secara sosialisasi. Orang yang merancang inovasi baru dan dalam dunia pertanian serta pengatur dan pemeliharaan dari sistem, dan juga sebagai pengelola ketersediaan kebutuhan pengelolaan lahan seperti ketersediaan pupuk, bibit yang unggul, dan lain sebagainya. Proses produksi. Proses produksi melakukan metode waterfall, yaitu melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Proses metode waterfall yaitu pada pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan.
Sistem yang dihasilkan akan berkualitas baik dikarenakan pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Tahap pertama ada software requirement analysis, lalu yang kedua ada desain, yang ketiga ada pemrograman atau coding, yang keempat ada testing aplikasi, dan yang kelima ada maintenance. Yang pertama ada analisis kebutuhan proses, yaitu mengumpulkan informasi dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami tentang perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh calon usernya nanti. Yang kedua ada desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain yang mudah untuk dipahami calon user agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Lalu di pembuatan kode, program desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahapan desain. Yang keempat ada pengujian, fokus kepada perangkat lunak secara logik dan fungsional, dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji untuk meminimalisir error atau bug dan keluaran sesuai apa yang diharapkan. Pemilihan cara pengujian dilakukan dengan menggunakan data-data yang sering untuk dilakukannya pengolahan data, mulai dari data operasional dan data input dan output, pendukung atau support, atau pemeliharaan atau maintenance, dikarenakan adanya perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang muncul atau bug dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tetapi tidak membuat perangkat lunak yang baru. Strategi pemasaran. Yang pertama, menggunakan iklan di beberapa sosial media dan aplikasi seperti Facebook, Instagram, TikTok, surat kabar, website, serta relasi yang dimiliki. Meskipun untuk mengiklankan membutuhkan dana, akan tetapi hal itu sebanding dengan informasi yang tersampaikan kepada calon penggunanya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pelanggan dan mendatangkan para investor untuk masuk ke dunia pertanian, terutama dalam pemanfaatan lahan pertanian di Indonesia. Untuk pengembangan aplikasi Lakita secara berkala akan menghadirkan fitur-fitur yang akan memudahkan pengguna, menghilangkan bug maupun error yang sudah ada, dan meningkatkan tampilan antarmuka supaya mempermudah interface dan memudahkan untuk usernya nanti. Yang ketiga ada terjun langsung ke masyarakat, terutama untuk menekuni bidang pertanian untuk mencoba menggunakan aplikasi yang kita tawarkan. Jika terjadi keluhan terkait dengan UI atau fungsi aplikasi nantinya, akan jadi bahan pertimbangan tim kami dan dapat dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi yang kami tawarkan. Untuk markup dari aplikasinya sendiri yaitu untuk halaman awalan dari aplikasi yang kita kembangkan yaitu berupa menu login. Jadi untuk pengguna atau konsumen dari aplikasi ini diharapkan bisa login ke aplikasinya terlebih dahulu sehingga data yang dapat pada konsumen atau pelanggan bisa terrecord dalam database kami. Apabila dalam menu login ini belum ada konsumen yang belum terdaftar pada aplikasi kami, bisa menggunakan menu register, yaitu pada layout register ini hampir sama seperti layout login, namun email dan password beserta datanya nantinya akan didaftarkan pada database dan data lainnya juga akan terrecord pada database kami. Untuk menu selanjutnya yaitu pada main menu dari aplikasi dari lahan kita, yaitu pada layout produk
terdapat elemen penentu lokasi lahan atau persawahan yang akan dicari dari list tanah dan sawah yang disediakan, serta beberapa fitur seperti fitur notification untuk mendapatkan notifikasi tentang tanah dan sawah yang baru ditawarkan, fitur shop produk untuk membeli pupuk atau bibit tanaman, dan fitur dalam bottom navigation seperti navigation user dapat berpindah-pindah dari layout home ke explore, yaitu untuk mengeksplor mencari tanah atau persawahan yang diinginkan sesuai dengan keinginan, dan menu favorit yaitu untuk menambahkan sawah atau tanah yang menjadi favorit dan nantinya akan disewa oleh pengguna. Dan dalam menu akun sendiri nantinya itu akan ada data dari konsumen tersebut sehingga bisa terrecord semua data yang ada pada konsumen tersebut. Dan pada detail menu dari aplikasi ini, yaitu pada layout detail dapat elemen gambar tanah atau sawah, nama produk disertai harga dan deskripsi tanah atau sawah yang akan disewakan, serta beberapa fitur seperti tab kategori produk yang dapat dipilih dan dapat di-check out secara langsung. Adapun analisa keuangan dari bisnis startup lahan kita ini. Yang pertama yaitu rincian beban per bulan dengan total per bulan yaitu yang 25 juta. Yang pertama ada gaji project manager dengan biaya 5 juta, gaji penanggung jawab produksi 4.500.000, gaji bagian pemasaran 4 juta, listrik 2.500.000, internet 2 juta, biaya perawatan perangkat lunak 2.500.000, biaya personil terdiri dari operator, administrasi 4.500.000. Yang kedua, rincian pengeluaran kas bulan pertama dengan total pengeluaran kas yaitu 75 juta. Yang pertama ada gaji proyek manajer 5 juta, gaji penanggung jawab produksi 4.500.000, gaji bagian pemasaran 4 juta, listrik 2.500.000, internet 2 juta, biaya perawatan perangkat lunak 2.500.000, biaya personil meliputi operator dan administrasi 4.500.000, legalitas dan izin usaha 15 juta, marketing kit terdiri dari logo, kartu nama, dan brosur 2 juta, server 7 juta, software 9 juta, firewall 7 juta, jaringan 5 juta, pembuatan sistem 5 juta. Selanjutnya yaitu rincian pengeluaran kas per bulan. Dengan total pengeluaran kas per bulan yaitu 25 juta. Terdiri dari gaji proyek manajer 5 juta, gaji penanggung jawab produksi 4.500.000, gaji bagian pemasaran 4 juta, biaya listrik 2.500.000, biaya internet 2 juta, biaya perawatan perangkat lunak 2.500.000, biaya personil meliputi operator dan administrasi yaitu 4.500.000. Selanjutnya yaitu analisa BEP. Dengan rumus BP unit yaitu A per P min B, di mana A yaitu biaya tetap, B biaya variabel, P harga jual per unit. Yaitu ditotal dengan BP unit 25 juta per 20 juta min dikurangi 15 juta sama dengan 25 juta per 5 juta yaitu 5 unit. Selanjutnya yaitu analisa laba dan rugi. Pendapatan jasa sebanyak 63 juta, diskon 0,
sama dengan pendapatan bersih yaitu 63 juta. Harga pokok penjualan 7 juta. Selanjutnya, pendapatan bersih dikurang harga pokok yaitu mendapatkan hasil laba kotor yaitu 56 juta. Selanjutnya beban usaha. Gaji proyek manajer 5 juta, gaji penanggung jawab produksi 4.500.000, gaji bagian pemasaran 4 juta, biaya listrik 2.500.000, internet 2 juta, biaya perawatan perangkat lunak 2.500.000, biaya personil atau operator dan administrasi 4.500.000, dengan total 25 juta. Untuk mendapatkan laba bersih yaitu dengan mengurangi laba kotor dan beban usaha tersebut yaitu dengan hasil 31 juta. Selanjutnya yaitu analisa arus kas. Analisa kelayakan usaha antara lain terdiri dari metode. Yang pertama, periode pengembalian modal atau payback period. Metode pengembalian modal merupakan teknik menilai sebuah proyek atau usaha berdasarkan jangka waktu atau periode. Pengembalian investasi. Kriteria dalam penilaian pada payback period adalah payback period sama dengan jumlah investasi atau aliran kas bersih. Payback period sama dengan jumlah investasi per aliran kas bersih kali 12 bulan kriteria penerimaan. Diterima jika kurang dari 5 tahun. Ditolak jika lebih besar dari 5 tahun. Yang kedua yaitu pengembalian investasi atau return on investment atau ROI. Return of investment merupakan rasio laba bersih terhadap biaya. Kriteria penilaian pengembalian investasi adalah sebagai berikut. ROI sama dengan pendapatan investasi kurangi biaya investasi per biaya investasi kali 100%, sama dengan 31 juta min 25 juta per 25 juta kali 100%, dengan hasil 0,24%. Yang ketiga yaitu proyeksi profit atau benefit of cost ratio atau BC ratio. BC ratio sama dengan pendapatan jualan per biaya jasa dengan 31 juta per 25 juta dengan hasil 1,24. Jadi BC rasio lebih besar dari 1 sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.